teman-teman, balik lagi di channel gua Aul Nasution. Nih sekarang gua lagi ada di salah satu kafe paling gokil nih di Jakarta sekarang ya. Gua lagi sama baristanya Bang Ale ya. Nah, gua mau nanya-nanya dikit nih Bang Ale nih buat channel gua biasa. Bang, mau nanya nih, di sini tuh paling rame biasanya hari apa nih? Hari Sabtu sama Minggu. Selalu Sabtu sama Minggu ya. Ada yang paling oke di sini menunya apa? Andalannya aja kira-kira apa? Awal 360. All 360. Iya, kopi susu gula aren. Itu bedanya apa tuh dengan di tempat-tempat lain? Itu kita punya racikan khusus. Racikan khusus yang pasti rasanya bakal beda sama di tempat-tempat lainnya. Dan selain kopinya kayaknya yang gue lihat juga tempatnya nih yang bikin menarik, iya nggak sih? Benar. Banyak nggak orang datang ke sini ngelihat karena si tempatnya nih oke banget nih. Jadi yang pertama dilihat tuh tempatnya dulu nih, baru dia ke menunya. Banyak nggak sih orang-orang kayak gitu? Banyak sih, Bang. Iya ya. Itu kebanyakan anak-anak muda kali. Apa yang tua-tua juga nongkrong di sini juga? Tua-tua juga kesini juga. Soalnya di sini Keren. Ada preman. Preman? Maksudnya? Preman di toko gue ada preman. Toko lu? Preman gimana maksudnya? Gak tau, badannya tatoan. Dia mau ngapain? Gue nggak tahu, nyari-nyari orang gitu. Gue nggak ngerti deh. Ah yang bener lu. Serius? Serius. Ih, tapi emang lagi marak sih kayak gitu-gitu kemarin di luar kota juga ya. Serius parah. Itu hati-hati sih. Gue nggak tahu ngeliat cuma dari cerita lu kayaknya orangnya serem juga ya. Kayak emang peniat jahat kali ya. Mungkin. Soalnya kayak nyariin orang gitu di sini. Gue nggak tahu siapa yang dicari. Iya paling kayak gitu. yang utang kali tuh. Ada gue sebenarnya nggak ada buat ngutang deh. Hati-hati Tapi deh. kecuali sama bos lu tuh mau Semoga nggak kesini aja dia orang. Paling habis itu pulang kali dia. Nggak ada Iya orang kali. kesini. Nggak bisa digubris. Mana lagi? Mana bos lu? Lagi keluar, Bang. Dari tadi gue duduk di situ tunggu 1 jam nggak datang. Kan gue cari bos lu, gue nggak minta uang. Lu jangan diem aja dong. Jawab. Gue kalau pelanggan gua di tanya. sini bang. Gue nggak tahu apa-apaan. Gue pelanggan. Nih yang kerja di sini nih. Mereka berdua. Gue juga baru nyampe sini. Bener bos lu keluar. Iya, Bang. Keluar, Bang. Dari tadi gue tungguin di situ 1 jam nggak datang. Lu janji kali buat janji dulu kali bang. Emang sih gue belum buat janji, tapi kan pasti ada bos lu lah di sini. Lu jangan bohong. Bener, Bang. Masih lagi keluar, Bang. Mana temen lu yang baju merah tuh? Sana tadi bang. Tadi ketemu sama gue di situ, terus dia langsung cabut ke sini. Iya bang. Bang. Ini dia. Lu dari tadi pas gue diem di situ, kenapa lu nggak jawab pas gue tanya bos lu di mana? Gue kan gak punya bos bang. Ya, tapi Serem, bang. jangan kabur, harusnya lu jawab. Serem bang. Habis lo tatoan. Tapi kan gue datang baik-baik, gue juga tanya baik-baik kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Allah, ini wajah kenapa pada pucat semua? Kalau dulu dah. Orang kalau ngucapin salam itu hukumnya sunnah. Namun ketika ada yang ngucapin salam, bagi yang jawab hukumnya wajib. Wajib. Ini biar pada wajahnya nggak pucat kayak begini, boleh nggak gue pantun? Boleh Pak Ustadz. Banyak beruang makan daun salam. Cakep. Dimakan namanya binatang rusak. Cakep. Siapa orang yang nggak ucap salam, maka bisa jadi hukumnya dosa. Wah benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau pada pucat kayak begini, siapa ini? Di hitam. Saya lagi Gimana? cari bos di sini pak. Oh gitu. Dari bos ini tujuannya mau apa? Nah, tunggu dulu. Inti kenapa mukanya pada aduh ya Allah pucat kayak begini? Biasanya kan senang, gembira gitu. Gimana? Ceritain. Gary, Pak Ustadz. Dia kan mukanya juga serem. Lebih serem daripada patat anjing. Bener sih, Pak Ustadz. Iya. Padahal saya dari tadi nanya baik-baik, Ah. tapi nggak dijawab. Ya kesel lah saya. Oh ya Allah. Jadi kenapa ente ngeliat orang itu jangan dari luarnya aja. Ya kita ngeliat kan tadi dari cerita Gary juga katanya serem pas Serem. tamunya terus Tapi ente kelihatannya galak. begitu. Ente kenal nggak sama dia? Nggak kenal Pak Ustadz. Tadi dari toko Gary.
Oh, ini nyari nggak kenal, nyari siapa? orang, Nyari orang. nyari bosnya kan Gary nggak punya bos Pak Oh Ustadz. gitu, itu malah bosnya ya. Bukan juga Pak Ustadz. Lu siapa kalau begitu? Jadi tujuannya Saya tujuannya mau cari kerja Pak Ustadz. mau cari kerja. Nyari kerja bang, sini bang. Oh Iya. Tadi dia bilangin nggak kayak gitu soalnya bang. Iya bang, maaf Awalnya bang. kan saya nanya kan baik-baik, gara-gara nggak dijawab malah ditinggal pergi ya saya kesel lah, saya datang ke sini makanya saya marah-marah Pak Ustadz gara-gara didiemin. Jadi begini. Habis penampilannya serem Pak Ustadz. Tiba-tiba datang mukanya manyun nyari bos. Kan bingung Pak Ustadz. Mungkin dia nyari ayam kuluk kali di belakang. Jadi begini, kawan-kawan kok. Artinya kita sebagai manusia jangan sampai ketika ada seseorang itu dari dandanannya, dari penampilannya itu dibenci. Orang yang badannya gede, mukanya sangar, belum tentu hatinya sangar. Betul Pak Ustadz. Siapa tahu hatinya lebih baik daripada ente. Dan ente lebih buruk daripada dia. Kenapa? Ada penilaian. Nah, penilaian inilah yang nggak diperbolehkan. Dalam syariat agama kita Islam, menilai seseorang itu dengan apa? Dengan kacamata iman, bukan istri. Aduh. Iya dong. Masa kacamata istri, ente belum pernah kawin kan? Nikah belum? Belum Pak Ustadz. Ya, artinya begini. Jangan sampai hati kita tuh rusak dari kolbun marid. Kolbun marid itu, Gary, Iya Pak kolbun Ustadz. marid itu hatinya penyakit. Penyakit Pak Ada Ustadz. fasak tuh fasik, dengki, ada kebencian. Setiap menilai orang itu dengan hati yang rusak, hati yang penyakit, dan disitulah nggak bakal berkah kita. Belum tentu orang yang kita pandang, sudut pandang kita itu buruk rupa, penampilannya memang wah segala macam. Hari itu hati kita lebih buruk daripada dia. Enak nggak begitu? Kayak Pak Ustadz. Makanya Rasul bilang, Innallaha la yanzuru ila aswarikum, tapi walakin wa ila qulubikum. Allah tidak melihat tampangmu. Sekali lagi, Allah nggak ngelihat rupamu, tampangmu, cantikmu, jelekmu, duitmu, termasuk mulus. Yang Allah lihat apa? Hati. Siapa tuh nih abang tujuannya mau kemarin mau ngapain? Saya mau cari kerja Pak Ustadz. Mau cari perempuan. Kerja Pak Masya Ustadz. Allah, kerjaan kan banyak. Itu dia, saya udah muter-muter kemana-mana Pak Ustadz cari kerja. Udah muter Udah kemana-mana. muter kemana-mana Lah, cari Kak. kerja. Agak pusing pala. Nggak dapet, makanya saya pusing kesini malah nggak dijawab. Allahu Akbar. Itu ngucapin salam nggak tadi? Ngucapin dikit, ngucapin. Tapi Dikit. nggak dengar kayak. Makanya saya jawabnya juga dikit. Salah lu Gitu. pikir. Artinya begini, orang asing itu boleh kita bukan selidikin. Orang asing itu boleh kita selidikin. Boleh dong. Boleh, Pak supaya kita antisipasi. Namun kalau kita sesuatu keburukan menilai seseorang tersebut, maka hukumnya dosa. Wa illa qulubikum, yang Allah lihat apa? Hati kita. Ketika melihat penampilan seseorang itu, dia mau tatoan kah? Kupingnya mau ini. Siapa tahu hatinya dia sayang sama bininya. Hello Kitty. Hello Kitty Pak Ustadz. Siapa tahu hatinya habis sayang orang tua. Hatinya siapa tahu dibersihkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Siapa tahu dia habis membantu kucing kecebur. Siapa tahu dia habis ngasih ayam. Hatinya nggak tegaan kucing, hatinya nggak tegaan nama binatang, ayam dan sebagainya. Berarti hatinya baik. Dan ente saat itu menilai sosok orang yang memang dandannya amburadul, yang nggak enak dilihat, ente nilai dengan hati ente. Tapi mulut kagak ngomong. Kayak di sinetron gitu. Iya Pak Ustadz. Jangan dia, tapi mulutnya ngomong, jangan dia mencuri hati cewekku. Iya benar. Jangan dia mencuri duitku dan sebagainya, dan itu haram hukumnya. Kenapa? Itu termasuk kan ada kalian kita semua adalah saudara. Dan Al-Quran mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Belum dianggap beriman seseorang sebelum dia mencintai orang tersebut seperti dia mencintai dirinya. Artinya
Dia harus kita sayangin seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Jadi sepenuh hati kita jaga, sepenuh hati harus kita ringkul, sepenuh harus kita selamatin. Kenapa? Kasih makan. Siapa tahu dia nyari kemakan deh. Kemarin mau Kan cari kasih apa? makan, kasih minum, Pak Ustadz. Saya tanya tinggal dijawab nih sama dia yang bicara tadi. Maaf Nah, Ustaz. si pada. Kan tadi Gary bilang Pak Ustadz serem. Artinya diri yang begitu, Ge. Iya maaf Pak Ustadz bang, maaf ya bang ya. Ya jangan gitu lagi lo. Iya bang, maaf. Ya, soalnya gini, haram hukumnya ketika kita membenci sesuatu tanpa alasan sebab. Kecuali orang itu mabok, boleh kita benci. Tapi bukan orang yang kita benci, sifatnya. Lagi-lagi, bukan orang yang kita benci, tapi sifatnya. Tapi kalau ngebenci karena orangnya, kita belum tentu di hadapan Allah itu. Paham? Jadi Paham, kalau Bos. benci, gue sumpahin lu catek ular. Nah, itu bencinya karena orangnya. Artinya kita begini, siapapun kita, maka harus saling mencintai. Nah, dia tujuannya kemarin mau cari apa? Cari kerja, paham nggak? Paham Pak Ustadz. Iya, kemarin jalan kaki udah 2 kilo kemarin ya. Ya, Oke. 2,5 kilo. Kayak gula pasir. Nah, dari jauh kemarin tujuannya mau cari kerja. Demi mencukupi, menafkahi mungkin orang Benar, tuanya, adeknya. Tapi jadi payah dia nih luar biasa. Tapi udah ngucapin salam seperti orang asing, boleh kita selidikin. Tapi jangan dibenci, nggak boleh. Terus, ente mau cari kerja? Ya, Pak Ustadz. Mau kerja apa nih? Apa aja sih, yang penting saya dapat kerja, Pak Ustadz. Masya Allah, yang penting dapat kerja. Kerja dan halal. Wah ini makanya nih cakepnya orang kalau udah penting meskipun dia keringet kita nih banting tulang tulang dibanting kerja trik matahari capek lelah letih itu proses manusia untuk mencapai suatu bintang kehidupan akan tetapi perlu yang saya memberikan depresi ya saya harus memberikan depresi bukan depresi Apresiasi Pak Ustadz. mohon maaf artinya apa ada ayat Allah yang menyampaikan ya ayuhan nasu kulu halalan thayyiba ma fil ardi razaqnakum. Ini disingkat ayatnya di kitab petik atu-atu. Ya ayuhan nasi kulu mimma fil ardi. Hai manusia, makanlah di muka bumi ini yang halal lagi halalan thayyiba, halal lagi baik. Dan itu suatu jihad di hadapan Allah. Ketika seorang itu mencari nafkah, mencari rezeki di terik matahari siang bolong, namun dia kuat hal itu untuk mencari yang halal meskipun sulit dicari, akan tapi nilai di hadapan Allah dia adalah jihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang orang yang pakai dasi, duduk di belum tentu duitnya halal. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan rezeki yang hari kita punya halal. Udah, minta maaf dah. Iya. Bang, Bang ya, maaf bang, maaf ya bang ya. Bang ya. Ini bentar lagi Ale juga mau dipecat bang, ntar abang gantiin Ale aja di sini bang. Enggak Ale, enggak iya, maaf 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 kan ngebantuin ini Pak Ustadz. Kopi aja dulu bang. Wih. Tunggu bentar lagi. Leh, pesenin kopi leh. Kasih air minum aja kagak. Leh, siap. Paham dong le. Sam. Bang Sam, insya Allah habis ini nanti udah ada baik, ente dikasih kopi, dikasih supermie, ya supermie, dikasih Indomie, Indomie. goreng, Iya, Dah. mie instan. Yang penting Nasi, Pak Ustadz. nanti, Nasi kalau Ente juga ngelunjak bang, dikasih mie minta nasi. mie mulu saya kan belum kerja makanya saya kalau makan Oh iya sih, orang bener. kayak gini jangan dikasih nasi. Kasih Jangan. apaan Pak Ustadz? Ayam mentah. Aduh, kayak Bang, buaya. Ini artinya kita cakep nih. Ini silaturahim beliau mudah-mudahan nanti ngomong sama bos. Benar Pak Ustadz. Kasih nih orang baik mencari halal untuk ibadah. Insya Allah kehadiran dia akan memberikan keberkahan. Amin. Pak Ustadz. Keberkahan apa? Keberkahan dalam usaha kita. Kita nggak tahu keberkahan apa dari ente, Ale, apa dari ente, Ger, apa Benar, dari Aul. Orang tuh masing-masing punya keberkahan. Apa dari dia berkah. Nah itu bisa ngeramein usaha orang. Kalau orang itu ada keberkahan, ada energi yang positif begitu. Jadi intinya begini kawan-kawanku. Artinya mencari sesuatu yang bernilai pahala itu kehalalan thayyibah. Kerja keras bagi seorang hamba melakukan yang terbaik untuk menggapai rizki yang penuh berkah lagi halal begitu. Sini Sam, duduk sini Sam. Pak Ustadz. Ya. Inti katanya tadi mau kerja apa aja Ya, gitu. Bener nih. bener.
Kalau Emang yang penting kerja, Pak Ustadz. tuh, yang penting kerja. Sekarang begini Sam, mau ikut aneh nggak kerja? Boleh. Kalau ada kerjaan, Kalau ada kerjaan mah banyak. yang gaji aja nggak ada. Mau 10 juta nggak sebulan? Ikut aneh? Mau, Pak Ustadz. Bener. Benar, banyak 10 juta. Sikat gigi singa. Waduh, belum putih udah Yaudah, sih. pala hilang. Pokoknya abis ini ikut aneh. Ya. Ya. Pokoknya nanti insya Allah ada banteng itu pasti fresh. Waduh, Yang gampang. itu 5 juta tuh, 5 juta tuh ya. Ya, yang penting kita nih sebagai manusia jangan melihat orang dari Luarnya Pak Ustadz. tapi dari Dalamnya Pak Ustadz, teman no. Aduh, maksud dalamnya itu adalah hati le. Oke, Sam ikut aneh. Yuk. Insya Allah aneh lagi butuh ente nih buat ngebantu aneh. Udah, duluan ya. Siap Pak Ustadz, makasih banyak. Kandang ayamnya jangan lupa Pak Ustadz. Ya, udah bersalaman kan terus saya maaf. Maaf ya Bang Saib ya. Bang, maaf ya Bang ya. Ayo semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo sih le. Lo Bang, kata lo serem orangnya. Yang kayak begitu mah di stempel udah hilang Bang. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Pemirsa Garuda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Al-Fakir baru saja menyanyikan sebuah lagu dengan syair yang indah. Tentunya ini menjadi syair yang sehat yang diciptakan oleh Bang Haji Roma Irama. Namun tantangan sebagai manusia ketika konsepnya yang dibawa adalah Islam dengan sistem, maka Allah Subhanahu wa taala menawarkan untuk mencari yang halal lagi baik. Ya ayuhan nas, kulu halalan thayyiba. Hai manusia, makanlah yang baik yang halal, yang menurut Allah ridho. Carilah karunia rizki untuk mencari sebuah nafkah dengan yang halal, yang membuat Allah ridho. Sehingga dengan Allah ridho, Allah akan menurunkan yang namanya keberkahan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan yang namanya keberkahan, sudah pasti anaknya, istrinya menikmati dengan nafkah yang dicari dengan uang halal, maka Allah ridho, menjadi sebuah rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencari uang yang haram, yang Allah tidak ridho, seorang suami berangkat kerja sampai ke kantor, korupsi, sikut sana, sikut sini, demi mencari sesuatu, jabatan, kedudukan, akan tapi tidak pakai dengan sistem Islam, tidak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia pulang ke rumah membawa sebuah nafkah rezeki yang tidak dihalalkan menurut Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti tidak ada sakinah, mawaddah, warahmah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menjadi janji. Bahkan Allah menepati janji ketika seorang yang membawa harta haram dibawa ke rumahnya, na'udzubillah, na'udzubillah, sudah pasti tidak akan sakinah, mawaddah, warahmah. Anaknya terdampak yang namanya perzinahan, anaknya terdampak yang namanya narkoba, berbagai macam menjadi bala dan musibah ketika seorang ayah dibawa uang yang haram, tidak menurut syariat agama Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti akan menjadikan suatu bala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak masuk rumah sakit, ada yang jantungnya bocor, liver, bahkan jantung. Ayah membawa uang haram ke rumahnya. Efeknya ialah anak menjadi musibah, anak menjadi korban. Kenapa? Wa inna likulli syai'in sababa.
Semua itu pasti ada asbab dan akibat. Kenapa seorang ayah mencari uang, mencari yang haram, lalu dibawa ke rumahnya. Menjadi amarah. Emosi yang luar biasa. Isinya pun emosi ketika sesuap nasi dibagikan ke anak-anaknya. Dan itu uang haram. Lalu masuklah ke dalam tubuh seorang istri. Masuklah nasi tersebut, pemberian rizki, suami yang haram, masuk ke dalam anak-anaknya. Kemudian anak tersebut menjadi marah luar biasa, emosi, melawan orang tua. Orang tua pun demikian, memari anak-anak tanpa alasan. Dan inilah salah satu tercampur bainal haq walau kana muron. Ada yang hak di sini, tidak menurut haknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya cari hak Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah mencari uang yang halal. Langkah seorang ayah ketika menuju rumahnya dengan niat mencari uang yang halal, nafkah yang baik menurut syariat agama kita, agama Islam, sudah pasti langkahnya ajihadu fi sabilillah, di jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang terbaik bagi seorang suami yaitu membelanjakan harta di jalan Allah. Kemudian ada hak wajiban seorang suami mencari nafkah yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Terseok-seok, berdarah-darah, letih, gelis dan sebagainya untuk mendapatkan kehalalan nafkah yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah terpesona, jatuh cinta pada siapa? Seorang hamba yang mencari rizki yang penuh dengan halal. Allahu Akbar. Dan ini jihad di hadapan Allah. Meskipun hanya 1.000 rupiah, kemudian uang tersebut uang yang halal yang Allah ridho, dibawa ke rumahnya. Anak menjadi sehat. Anak menjadi dengar kata apa yang disampaikan orang tuanya. Tidak ada memabukan perzinahan. Semuanya turun rahmat Allah, keberkahan Allah, hidayah Allah. Dan hari itu seorang suami, istri, anaknya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, karena membawa asbab uang 1.000 rupiah ketimbang uang yang jutaan rupiah. Oleh karenanya fungsi sebagai khalifah kita di permukaan bumi ini, carilah nafkah yang halal meskipun hanya 1.000 rupiah, akan tapi mendatangkan ridho Allah, keberkahan Allah, ampunan Allah, hidayah Allah. Bukan hanya sampai di situ, ketika dia teliti untuk mencari uang yang halal, apa ganjarannya ketika dia terbang mobil dan sebagainya untuk mendapatkan ridho Allah, mencari uang yang halal, menafkahi anak dan istrinya. Apa ganjarannya? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istrinya, anaknya, orang tuanya, mertuanya, saudaranya akan dibela masuk surganya Allah lantaran seorang suami mencari uang yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.